Kemudian yang ketiga adalah mudita. Mudita artinya kita ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Nah, apakah adik-adik kemarin waktu Waisak mendapat ucapan selamat dari teman-teman yang non-Buddhis, yang bukan beragama Buddha? Nah, kalau teman-teman ada yang mengucapkan selamat Waisak kepada kamu, kepada kalian, itu adalah contoh dari mudita. Jadi teman-teman kamu ikut bahagia atas kebahagiaan kita yang sedang merayakan hari kelahiran Buddha, hari pencerahan Buddha, dan juga hari wafatnya Buddha. Kalau tidak ada yang mengucapkan juga tidak apa-apa, ya. Barangkali mereka tidak tahu kalau kemarin itu adalah hari raya agama Buddha. Jangan berkecil hati atau marah kepada mereka. Tetap jaga hati untuk memiliki catur paramita. Nah, untuk yang keempat itu adalah UPK. UPK artinya selalu bahagia, selalu seimbang dalam berbagai keadaan. Kadang kita susah, kadang sedih, kadang senang, kadang susah. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita juga akan terombang-ambing. Kadang marah-marah, kadang sedih. Tidak tentu, membuat orang lain bingung. Kita sendiri juga kesusahan. Jadi contohnya bagaimana? Contoh dari UPK ini. Nah, kalau misalnya cuacanya sedang panas, hari ini sedang panas, ya, atau sedang dingin, atau sedang hujan, bagaimana sikap kita? Kita tidak menolak atau mengeluh karena cuaca yang sedang terjadi. Karena panas kemudian kita marah-marah, wah hari ini panas sekali, gak enak di badan. Itu kita berarti tidak seimbang. Kalau kita seimbang, ya sudah, panas ya panas, dingin ya dingin. Tetapi kita juga bisa berusaha, wah karena panas, nyalakan kipas angin, nyalakan AC. Kalau dingin, bisa pakai baju yang hangat. Tetapi kita tidak perlu mengeluh atau memarahi kondisi-kondisi atau sebab-sebab dari luar. Banyak sekali yang dari luar itu bisa mengganggu hati kita. Suara motor yang keras, atau suara klakson, suara mama atau papa yang keras, ya. Kita harus bersikap yang tenang. Kalau kita tenang, seimbang, kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Itu adalah catur paramita atau Brahma Wihara atau 4 sifat luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semuanya mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita setiap saat, bukan hanya setiap hari, tetapi setiap saat. Selanjutnya bab 6. Untuk selanjutnya adalah pelajaran 6, yaitu puja bakti. Puja bakti itu adalah sebutan untuk kegiatan beribadah agama Buddha, atau kita sebutnya puja. Sejarah dari kegiatan puja bakti ini didasari oleh kebiasaan dari seorang perumah tangga yang kaya raya, pengikut Sang Buddha yang sangat berbakti. Setiap hari beliau mengunjungi wihara di mana Sang Buddha tinggal. Tetapi suatu ketika Buddha sedang pergi
atau tidak berada di wihara itu. Jadi Anathapindika ini memiliki inisiatif ide untuk membuat meja puja, meja persembahan. Jadi ketika Sang Buddha tidak berada di wihara, Anathapindika melakukan puja di meja puja yang telah disiapkan itu dengan mempersembahkan berbagai persembahan, bunga, lilin, dupa, seperti itu. Tetapi yang disarankan oleh Sang Buddha langsung, penghormatan puja itu adalah pohon bodhi. Jadi di mana ada pohon bodhi, kita diingatkan akan pencerahan, tercapainya cita-cita dari Sang Buddha. Kita juga diingatkan kembali, kemudian termotivasi kembali. Kalau melihat pohon bodhi, kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita kita juga, seperti Sang Buddha yang telah mencapai cita-citanya di bawah pohon bodhi. Kalau kita melakukan puja bakti itu biasanya kita membaca parita. Nah, dengan membaca parita itu kita mengulang kembali, mengingat kembali ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi kita selalu ingat untuk berbuat baik. Kemudian kita juga akan merasa tenang, damai ketika berdoa. Kita juga akan merasa dekat dengan Buddha, dengan Dhamma, dan dengan Sangha. Jadi dimanapun kita berada, kita akan memiliki rasa percaya diri, tidak mudah takut dan tidak mudah khawatir akan sesuatu hal yang mungkin bisa menakutkan diri kita. Puja bakti itu caranya bermacam-macam, menyesuaikan dari kebiasaan yang ada di daerah itu. Jadi tidak sama di seluruh dunia ini, berbeda-beda. Bahasanya pun juga berbeda-beda. Nah, kalau kita yang berada di sini, kita menggunakan bahasa Pali itu dan juga terjemahannya. Ada saja terjemahannya. Nah, adik-adik bisa lebih paham, tidak apa-apa itu dilakukan. Urutan dalam melakukan puja bakti biasanya umumnya itu kita pertama melakukan penghormatan awal, bisa namaskara, anjali, atau pradaksina. Kemudian kita mempersembahkan amisa puja atau persembahan puja, bisa bunga, lilin, dupa, atau makanan, buah-buahan, ya, atau biskuit, snack, makanan ringan kita letakkan di meja puja. Persembahan puja itu masing-masing memiliki makna. Jadi kalau kita tahu maknanya ketika kita mempersembahkan persembahan puja itu, kita tidak memiliki pandangan yang salah. Kalau kita memiliki pandangan yang salah, dikiranya melakukan persembahan puja itu adalah kewajiban. Jadi kalau kita tidak melakukan, nanti kita bukan umat Buddha yang baik. Tidak seperti itu. Jadi kalau ada persembahan puja, baik dilakukan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian maknanya apa? Kalau lilin itu maknanya adalah kebijaksanaan yang menerangi hati kita. Bunga, ketidakkekalan. Air, kerendahan hati, kesucian. Kemudian dupa, keharuman dhamma, harumnya kebajikan. Buah-buahan yang manis sebagai rasa syukur dan melambangkan buah dari kebajikan yang dilakukan. Makanan juga sebagai wujud penghormatan kita kepada Sang Buddha dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kemudian membaca parita. Setelah membaca parita, meditasi. Meditasi sesuai dengan
kemampuan adik-adik saja meditasi duduknya. Kalau meditasi duduk ya 2 menit misalnya, ya adik-adik semua harus 2 menit selesai. Mau 5 menit 5 menit, jangan mau 5 menit tapi malas jadi cuma 2 menit. Tidak, sesuaikan dengan tekad awal. Kalau tekad awal mau 2 menit ya 2 menit selesaikan, 5 menit juga 5 menit diselesaikan. Kemudian setelah meditasi kita melakukan pelimpahan jasa. Adik-adik bisa membacakan Parita Patidana. Kalau di buku biru itu di halaman 122 ya. Adik-adik baca artinya saja juga boleh. Nah, setelah itu selesai melakukan puja bakti. Oke, demikian review untuk pelajaran 5 dan 6. Kalau adik-adik ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Pak Yanto. Boleh lewat wali kelasnya atau langsung ke Pak Yanto. Hari ini Pak Yanto tidak kasih tugas. Tugasnya hanya menonton video Pak Yanto ini. Semoga adik-adik bebas dari segala penyakit batin dan penyakit badan. Semoga kita semua selalu berlindung kepada Sang Tiratana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.